Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Refly Harun dipecat dari Komisaris Pelindo 1. Jadi saya lihat di YouTube ini ada Refly Harun dipecat dari komisaris utama Pelindo 1. Jadi alasan pemecatan itu katanya Refly ini alasan Refly Harun ya, menyatakan bahwa dia sering katanya mengkritisi pemerintah di media-media, padahal dia masih aktif sebagai komisaris di Pelindo 1. Sikapnya ini memang kurang baik kalau memang benar itu alasannya. Tetapi dugaan saya alasan itu, kalau memang pimpinan kita itu ada sesuatu masalah ingin memperbaiki lembaga itu, seharusnya tidak perlu kita bicara di media umum, di masyarakat. Kita menghadap saja kepada pimpinan itu masalah-masalah yang dihadapi oleh Pelindo 1 ini, dan apa langkah yang terbaik untuk mencari jalan keluarnya. Jangan sampai ada masalah di Pelindo 1 ini. Jadi saya lihat alasannya itu juga kurang tepat. Jadi seharusnya kalau dia memang memperbaiki Pelindo 1 itu, dia harus mendatangi pimpinannya ya, dalam hal ini Erick Thohir, menyatakan perlu diperbaiki Pelindo 1 dan bagaimana caranya, seharusnya demikian. Tetapi ini tidak, dia malah berbicara di depan masyarakat, di depan umum lewat media-media sosial. Ya tentu pimpinan tidak senang ya. Tentu pimpinan tidak senang. Kalau saya melihatnya itu, mungkin Refly Harun itu kinerjanya mungkin tidak baik. Kalau saya lihat Pelindo ini kan pernah dia bermasalah ini. Kalau nggak salah direkturnya pernah berurusan dengan KPK. Dan juga perlu diketahui, dia di sana itu sebagai komisaris utama tidak bisa memberantas korupsi yang berlaku di lingkungan Pelindo itu. Seharusnya dia diharapkan di sana membersihkan semua perbuatan-perbuatan kotor di lingkungan Pelindo 1 itu. Karena di sana sebagai komisaris utama. Tetapi saya lihat selama ini tidak ada, saya lihat perkembangannya. Justru mengkritiki karena dia ada masalah, justru mengkritiki. Jadi saya lihat ini setelah dia dipecat, saya lihat dari Pelindo 1 ini, dia membuat channel di YouTube. Nama channelnya saya lupa, tapi yang saya lihat dia di channel itu sering mengomentari sifatnya tidak positif masalah soal Jokowi, ini kepemimpinan Jokowi, dan juga sering mengundang orang untuk diwawancarinya, yaitu orang-orang tentu yang tidak senang dengan Presiden Jokowi. Jadi sering mengkritisi daripada langkah-langkah pemerintah. Saya menyesali tindakan orang yang pernah bertugas sebagai pejabat negara setelah tidak terpakai mengomentari. Hal ini sama juga dia mengomentari atas kebodohannya. Kenapa selama dia bertugas di sana tidak ada kemajuan? Justru Pelindo itu mundur. Banyak yang tersangkut korupsi. Yang seharusnya itu harus diperbaikinya. Walaupun tidak sampai, tapi pernah berurusan dengan KPK. Seharusnya diberesin semua yang ada selama di Pelindo itu, semua perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan seharusnya diluruskannya selaku komisaris utama. Tetapi ini tidak dilakukannya, malah mengikuti perkembangan situasi, sehingga sampai dia dikeluarkan, dipecatlah ya, tidak menjadi komisaris utama. Tujuan dari Pak Erick Thohir mengganti komisaris utama tentu untuk mengganti orang-orang yang lebih baik kinerjanya dan lebih kredibel di pemerintahan, sehingga nanti dia akan memberikan keuntungan besar. Ini Pelindo 1 ini saya pikir tidak ada sumbangan keuntungan daripada perusahaan itu kepada negara. Justru yang dihasilkannya adalah permasalahan-permasalahan yang sampai tersangkut dengan KPK. Ini hal-hal yang sifatnya memalukan. Tentu perlu diganti semua komisarisnya yang ada, komisaris di Pelindo 1 ini.
supaya menyehatkan daripada perusahaan tersebut. Jadi di sini Erick Thohir juga memang dia termasuk pimpinan menteri yang baik, bersih. Hampir tidak ada yang kita dengar dia melakukan perbuatan korupsi. Semua baik dilakukannya. Mungkin karena dia sudah termasuk orang kaya dan kinerjanya sangat baik. Terbukti waktu dia kaitannya dengan Asian Games. Semua kinerjanya bagus. Semua memujinya. Dan juga sekarang dia diberi kesempatan memegang jabatan Menteri BUMN, berarti dia ingin membersihkan semua kementerian BUMN ini. Salah satunya adalah Jiwasraya, Asabri, dan lain sebagainya. Akan digantinya semua, mungkin komisarisnya diganti. Untuk meningkatkan penghasilan daripada perusahaan negara ini, dari 141 perusahaan negara berada di bawah kepemimpinannya. Tentu dia akan mencari orang-orang yang baik untuk itu, demi kepentingan masyarakat. Karena perusahaan itu kalau banyak untungnya, larinya juga nanti akan ke masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian selanjutnya. Sekian dan terima kasih.